Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada video kali ini akan mempresentasikan dengan judul kepercayaan diri pada penyandang disabilitas fisik. Oke, pembahasan kali ini ada 3. Pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada metode penelitian. Baik, kita akan masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang pada fenomena disabilitas fisik. Setiap orang yang menginginkan kesempurnaan dalam dirinya, memiliki kehidupan yang wajar, mental yang sehat, dan anggota badan yang ideal atau lengkap. Memiliki anggota badan yang lengkap atau ideal tersebut dapat dimanfaatkan untuk orang lain dan juga bagi diri sendiri, seperti halnya mandiri dalam beraktivitas. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dilahirkan secara sempurna. Terdapat beberapa orang yang memiliki keterbatasan seperti keterbatasan pada anggota badan, dianggap memiliki kekurangan. Kekurangan anggota badan sering disebut cacat atau disabilitas fisik. Berdasarkan data yang dilansir WHO 2020, terdapat 15% penduduk di dunia yang mengalami kecacatan secara fisik, dengan perkiraan bahwa lebih dari 100-200 juta penduduk yang dengan rentang usia lebih dari 13 tahun ke atas mengalami disabilitas fisik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Permasalahan rasa percaya diri pada penyandang disabilitas fisik. Nah, para penyandang disabilitas itu memiliki suatu kondisi yang hanya sedikit di antara mereka berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat atau berdampak besar sehingga memerlukan bantuan atau dukungan dari orang lain. Permasalahan penyandang disabilitas fisik itu merupakan masalah yang sangat kompleks karena keterbatasan pada fungsi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini yang menghambat mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, dan mereka sering sekali dijadikan bahan ejekan atau cemohan. Keadaan yang seperti ini dapat menimbulkan keadaan psikologis dalam hal emosional yang membuat mereka kurang percaya diri, karena penampilan fisik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada seseorang. Pada hakikatnya, setiap orang menginginkan dirinya sempurna layaknya manusia pada umumnya, sehat secara mental, dan memiliki anggota badan yang lengkap. Untuk subjek pada penelitian ini yaitu penyandang disabilitas fisik sendiri yang berlokasi di wilayah Banjarmasin dengan judul kepercayaan diri pada penyandang disabilitas fisik. Yang kedua ada rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang tadi, maka rumusan masalah ini itu bagaimana kepercayaan diri dari penyandang disabilitas fisik dan apa saja faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada penyandang disabilitas fisik. Dan untuk tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui kepercayaan diri dan mengetahui faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pada penyandang disabilitas fisik. Dan untuk manfaat penelitiannya sendiri itu hasil penelitian ini berupa teoritis dan praktek, yang mana dapat memberikan informasi secara ilmiah tentang kepercayaan diri bagi para penyandang disabilitas fisik, menyumbang dan menambah wawasan dalam bidang ilmu psikologi, serta dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepercayaan diri sebagai referensi. Yang kelima ada definisi operasional. Disabilitas fisik adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik atau kekurangan anggota tubuh yang mengganggu sistem pada fungsi gerak, seperti mengalami kelumpuhan permanen, kehilangan kaki, dan sebagainya. Sedangkan kepercayaan diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan percaya akan kemampuan yang dimilikinya, mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan yang keenam ada penelitian terdahulu. Pertama ada kepercayaan diri disabilitas tunarungu dalam menjalani profesi di Refcoffee oleh Aditya Purnama pada tahun 2019. Dan kedua ada hubungan antara pemahaman diri dengan kepercayaan diri pada penyandang cacat tubuh oleh Apriliana Teftoyani tahun 2003. Dan ketiga ada penerimaan diri penyandang disabilitas fisik non genetik pada remaja oleh Arman Norani pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu kajian teori. Pertama ada disabilitas fisik. Menurut Wallman dalam Damayanti 1992, penyandang cacat tubuh adalah seseorang yang berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan sehingga mengalami hambatan dalam mencapai keberhasilan dan tujuan hidupnya. Sedangkan menurut Kelly dalam Sari 2002 itu mengatakan bahwa cacat tubuh adalah ketidakmampuan ortopedik akibat kelumpuhan, kelainan bentuk, serta keterbatasan penggunaan salah satu bagian tubuh tertentu. Menurut WHO dalam liputan6.com,
Disabilitas memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh seseorang atau mental seperti kehilangan anggota tubuh atau kehilangan penglihatan. Yang kedua ada batasan aktivitas seperti kesulitan belajar, seperti kesulitan berjalan. Dan yang ketiga ada pembatasan partisipasi dalam aktivitas normal sehari-hari seperti bekerja. Selanjutnya ada kepercayaan diri. Menurut Anthony 1996, kepercayaan diri adalah sikap pada diri individu untuk dapat menerima kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan kemampuan untuk memiliki segala sesuatu yang diharapkan. Sedangkan menurut Adler, dalam Lester 1997, rasa percaya diri seseorang muncul dengan adanya perasaan kompeten atau merasa dirinya mampu. Nah, menurut Lester sendiri dalam Govern dan Rishnawati 2011 mengemukakan aspek-aspek yang terkandung dalam kepercayaan diri, yaitu keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan rasional. Selanjutnya ada menurut Roberts 2008 berpendapat bahwa ada 3 aspek yang mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri, yaitu kepercayaan berbasis pencegahan, kepercayaan berbasis pengetahuan, dan kepercayaan berbasis identifikasi. Menurut Hakim dalam Rahayu 2013 mengatakan bahwa ciri lain kepercayaan diri antara lain yaitu selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, menyesuaikan diri dan mampu berkomunikasi, memiliki kondisi fisik, mental, dan kecerdasan yang cukup, memiliki tingkat pendidikan formal, memiliki keahlian dan keterampilan, memiliki keterampilan bersosialisasi, memiliki pengalaman hidup, dan selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Lalu ada menurut Hakim pada tahun 2005 mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu muncul dalam diri, yaitu lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Menurut Sokar dan Pertini 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Sedangkan faktor eksternal meliputi pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan dan pengalaman hidup. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif menggunakan teknik sampling non-probabilitas. Yang selanjutnya ada lokasi penelitian yaitu di Kota Banjarmasin. Populasi yang digunakan peneliti yaitu para penyandang disabilitas fisik dan dengan sampel sebanyak 2 orang. Selanjutnya ada subjek penelitian yaitu penyandang disabilitas fisik. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tidak mempunyai cacat selain cacat tubuh, pendidikan minimal sekolah dasar, dan memiliki kepercayaan diri. Dan terakhir ada metode pengumpulan data, yaitu sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oke, itu tadi penyampaian materi yang dengan judul kepercayaan diri pada penyandang disabilitas. Sampai sini, saya mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih.